Nah, bagaimana dengan santet, teluk dan sihir Ki? Itu kan masih identik banget lah dengan kejawen lah, bukan Islam Jawa ya, tapi kejawen gitu. Ya. Apa di Islam kejawen itu ada Ki? Ada, itu memang ada untuk Islam kejawen, terutama di Jawa itu identik dengan sihir, tenung, teluk, santet. Itu memang dari zaman dulunya memang ada. Hai guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan kita di channel Argadian. Argadian. Kali ini kita mau bahas tentang Islam dan Jawa. Ya, Nah sih untuk Islam dan Jawa pernah kita bahas sebelumnya ya. iya, tapi apa? Berhubung untuk suara kurang bagus di audio, Audio kita mau ulang lagi dan kami mau langsung ke tempatnya Ki Gendeng Donomuro. Semoga beliau di rumah kita bisa ngobrol-ngobrol langsung kayak kemarin ya. dapat tuntas ya. Bahas tuntas untuk cerita Islam dan Jawa ya. Oh langsung sekarang sana. Seperti biasa ya. Oke. Jangan lupa Untuk klik tombol subscribe dan like sama aktifkan tombol notifikasinya biar tahu update-updatean video kita yang baru ya. yuk. TV. Langsung. Yuk. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di rumahnya Ki Gendeng Donomuro. Beliau juga kebetulan di rumah lagi ngerawat peliharaan. Ya Mas Asno? Ya, lagi main burung sama pitik Coba asam. kita lihat aja sana. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Ya. Wes, kekeh temen. Lagi ngapain Ki? Ngelatih merpati. Ngelatih toro. Buat Banyak Ki merpatinya? merpatinya ada 3 pasang. 3 pasang. Ayam. Koleksi ayam. Ayam juga banyak ini ayamnya. Oh lagi dilepasin dari atas atau? Tadi barusan ini udah kecapean. Kecapean. Maaf nih Ki, ganggu waktunya. Gak apa-apa. Wah, lihat ah. Silakan. Mau ini Ki? Ya. Kita mau sebenarnya mau bahas yang kemarin ini yang tentang Islam dan Jawa. Sebenarnya kan kemarin untuk apa kualitas audionya kan kurang bagus. Jadi banyak yang komen Ya. itu kurang suaranya. Jadi kita ulangi lagi ya dari awal lagi kita Awal bahas lagi, nggak apa-apa. tuntas gitu. Ya, siap. Insya Allah. Ada waktu kan nggak sih kan? Enggak sibuk, ayo ada waktu. Silakan. Mari. Ayo. Udahnya Ki Gendeng Donomuro nih. Iya. Sono guys. Oke, ayo. Ayo. Ayo, mari. Go. Ayo. Nih, lagi. Sorry. Iya, go. Maaf ganggu waktunya ya Ki. Apa-apa, santai. Lagi nyantai ini kok. Di teras nih Enggak apa-apa Ki. sambil menikmati Malah enak. udara. Adem ayam. Iya. Berapa itu Ki burungnya ngomong-ngomong? Selain yang tadi itu. Ada beberapa lah, ada 5 pasang Kopi, merpati. Mas. Yo, sambil ngopi. Repot Mas. Wah, mengopo. Yo, sambil ngopi, sambil menikmati alam. Wah. Sejuk emang Ki di sini. Wah, Iya, suasananya dan dingin enak tapi sekali lah. Enggak latihan ini lagi Ki, wayang.
untuk sementara ini lagi libur dulu karena lagi ngelatih ayam, terus merpati, kuda juga. Melatih kuda. Ngomong ini kawannya banyak juga ya, Ki. Untuk kawan untuk semua di sini. hiburan, terus daripada suntuk kadang di rumah untuk hiburan ada kera, kuda, sapi. Ayam. Butuh pilihan lagi nggak, Ki? Ya nanti ya rencana. Saya ada ini, Ki, hewan. Nah, hewan udah purba lah, Ki, di rumah. Kalau mau pengen ini pelihara. Ini kebetulan udah tetap bawah ini. Oh. Iya. Peliharaan ngawur. Iya. Minum ya, Ki? Ya, monggo ayo sambil ngopi. Nih. Mana ada? Iya. Oke, ya guys. Kita udah sampai di rumahnya Ki Gendeng Donomudo. Kebetulan beliau ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi tentang sejarah dan budaya ya. Nah, ini kita mau bahas tentang Islam dan Jawa yang kemarin audionya kurang bagus. Mungkin di video ini ya para penonton puaslah dengan hasil yang kita usahakan ini ya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan ya, Ki. Yang mau saya tanyakan hubungan Islam dan Jawa, Ki, itu seperti apa, Ki? Islam dan Jawa. Islam masuk ke Jawa maksudnya itu ya. Iya. Islam ke Jawa itu. Islam masuk ke Jawa itu ya udah lama sekali. Islam masuk ke Jawa itu ya dengan membawa konsep-konsep perdamaian. Itu, dan dulu di Jawa ini ya mayoritas kepercayaan dan keyakinannya Hindu agamanya itu. Cuman dari Timur Tengah, para ulama-ulama dari sana ini istilahnya itu syiar di tanah Jawa mengganti dengan Islam, cuman dengan adat-adatnya masih biasa. Masih dilaksanakan gitu masih dilaksanakan untuk adat-adatnya, cuman kalau untuk keyakinan ya udah Muslim. Islam. Mungkin yang diganti dari doa-doanya ya, Ki? Iya, dari doa-doanya yang dulu seperti ada genduren, Ya. mitoni, terus 7 bulanan, tahlilan orang meninggal. Dulu kan pakainya doa-doa Hindu waktu zaman dulu sebelum ada Hindu juga kapitayan. Oh, jadi kapitayan. Kapitayan di Dieng khususnya dan di tanah Jawa khususnya itu. Sebentar, Ki. Jadi kalau mungkin Hindu kan sampai sekarang bahkan masih banyak ya, Ki, yang beragama Hindu. Iya. Cuma untuk kapitayan kayaknya sudah jarang ya, Ki. Nah, untuk kapitayan sendiri itu agama yang seperti apa, Ki? Untuk pengajarannya itu seperti apa? Untuk pengajarannya seperti kapitayan itu menyembahnya matahari dan meyakini bahwa ruh atau leluhur itu ya sebagai termasuk dewanya juga. Kapitayan, terus Konghucu itu. Konghucu dengan Jawa itu hampir ya sebenarnya sama, satu. Oke, baik guys. Jadi untuk hubungan Islam dan Jawa yang barusan saya tanyakan, beliau sudah menjawab. Jadi untuk hubungannya itu sangat erat lah, sangat erat. Jadi Islam masuk ke Jawa itu bahkan nggak merubah dari tradisi-tradisi yang dulu Hindu sama kapitayan. Jadi nggak dirubah, masih dipertahankan. Jadi kalau sekarang kalian berkunjung ke Dieng, khususnya dataran tinggi Dieng atau yang masih menganut agama Islam Kejawen, itu kalian bahkan bisa menjumpai tradisi seperti genduren, mitoni dan yang lain-lainnya, Ki. Itu sebenarnya peninggalan dari agama sebelumnya ya, Ki, gitu ya. Ya, dan dari Islam dan Jawa itu sebenarnya kakak beradik antara Islam dan Jawa. Karena tulisan Islam tulisannya dari kanan. Kalau tulisan Arab itu kan, kalau Arab dari kanan, kalau Jawa dari kiri, jadi berpapasan. Seperti kedua tangan kita menadahkan doa atau amin amin, kedua tangan. Iya, Ki. Seperti itu ya, Ki. Jadi selanjutnya ya, Ki. Ini yang masih jadi bingung juga, Ki. Sebenarnya kayak agama Islam kan itu melarang ya, Ki. Melarang untuk penyembahan selain ke
pada Tuhan yang Maha Esa, Allah lah ya. Allah. Nah, cuma di tradisi Islam Kejawen itu kan ada seperti bakar sesajen, bakar kemenyan, menyediakan sesajen itu. Itu gimana kita anggapannya Ki? Itu kan suatu kepercayaan atau adat kan orang dulu seperti nenek moyang kita. Kalau sesaji itu sebenarnya saloko semua. Dari sesaji itu adalah menyajikan, ngajeni, ngormati sama orang yang lebih tua daripada kita. Sesaji terdiri dari wedang, jajan pasar, kembang gitu kan. Wedang itu adalah filosofinya itu ngawe kadang. Ngawe kadang itu mengundang saudara-saudara biar pada datang gitu. Terus untuk kemenyan sendiri itu adalah kalau orang dulu digunakan sarana menyampaikan doa kepada yang kuasa gitu. Dan dibakar, apinya pun menyalanya ke atas bahwa yang maha penerang, maha pengasih, maha penyayang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti Kang Maha Suci. Saloko Atau Simbolisasi. ngertine aku nek saloko tok Kadang ada yang ngomong kalau untuk sesaji itu memberi makan setan, syirik kan. Saya sendiri belum pernah lihat setan itu makan sajen, itu belum pernah. Itu karena filosofi atau adat istiadat untuk menyajikan, menghormati kepada orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua dari kita. Itu orang dulu sebenarnya kayak gitu. Tapi saya pernah lihat Ki, setan makan itu sesaji Ki. Makan sesaji. Iya. Beneran itu emang terjadi. Nah ini setannya di samping saya Ki. Ini setan gak sirem. mangan das tongkol. Sebenarnya Islam Kejawen itu termasuk Islam yang sangat-sangat menjaga tradisi dulu menjaga tradisi. Dari Islamnya masuk berkembang dengan baik, terus dari adat dan istiadat atau kejawen juga tidak ditinggalkan bagi orang sini atau saya sendiri kan. Saya tetap melakukan seperti bulan Muharram atau Suro, saya tetap melakukan zikir saendalu nantas menyambut bulan Muharram dan berpuasa, juga menyajikan atau memasang sajen, bakar kemenyan saya juga ya. Yang penting dari niat ya. Tergantung dari niat kita. Karena itu juga ya Ki, kemungkinan dulunya di Dieng banyak candi-candi ya Ki. Banyak candi, bahkan ada 440 candi yang ada di Dieng. Dulu ya? 440, sekarang tinggal berapa di kompleks Candi Arjuna 5, ada 9 candi. 9 candi. 400 untuk candi-candi yang di Dieng masih digunakan untuk ritual keagamaan itu masih bagi umat Hindu. Berarti untuk sama kejawen. Kejawen masih Masih sering untuk mengirim sesaji, intinya untuk menghormati kepada para leluhur. Jadi kalau buat kalian yang pernah lihat ada orang Islam datang ke candi lah misalkan, di sana memberikan sesaji atau bakar kemenyan atau apa, intinya ya mereka bukan mau menyembah selain Allah ya Tuhan. Itu enggak. Beliau orang-orang itu hanya untuk secara menghormati kepada leluhur ya. Karena semua keyakinan, semua agama itu bagus semua, baik semua. Yang enggak baik kan manusianya sendiri yang enggak baik gitu. Kalau untuk agama, untuk keyakinan bagus semua, baik semua. Nah, bagaimana dengan santet, teluk dan sihir Ki? Itu kan masih identik banget lah dengan kejawen lah, bukan Islam Jawa ya, tapi kejawen gitu. Ya. Apa di Islam Kejawen itu ada Ki? Ada, itu memang ada. Untuk Islam Kejawen terutama di Jawa itu identik dengan sihir, tenung, teluk, santet. Itu memang dari zaman dulunya memang ada. Cuman digunakan untuk menyantet musuh zaman dulu, zaman peperangan kan. Zaman peperangan, zaman zaman masih dijajah, terus untuk menyantet musuh. Tapi sekarang orang disalahgunakan, kadang untuk menyantet saudara. Iya, Itu enggak boleh.
kebanyakan sekarang yang digunakan ya seperti itu. kalau perang kan udah nggak ada lah. Ya, Sekarang. sebenarnya di keyakinan atau kepercayaan lain tidak mengajarkan untuk itu, melarang untuk hal-hal semacam itu, apalagi untuk menyakiti sesama gitu kan, nggak boleh. Nah ini juga salah satu wawasan barulah buat kita. Pengertian kita kan kalau santet pelet itu kan memang digunakan buat sembrono lah istilahnya, buat nyakitin orang, buat apa, itu yang kita tahu. Sebenarnya itu memang secara juga ya Ki. Kalau dulu memang ada itu juga untuk digunakan yang baik, misalkan untuk peperangan, membela yang benar gitu ya Ki. Cuman orang sekarang kebanyakan salah gunakan ya. Nyakiti konco, nyakiti sedulur, nyakiti kabehane. Jadi intinya kalau sekarang tradisi santet, teluk dan sihir itu ya masih ada ya Ki, di Islam Kejawen. Cuma ya digunakan buat yang baik-baik lah. Kalau ada Islam Kejawen yang menggunakan sihir untuk keburukan ya dia bukan Islam Kejawen yang sebenarnya ya Ki. Bukan keyakinan dan kepercayaan lain, terus agama lain tidak mengajarkan untuk itu. Oke. Kayaknya sih dari kemarin yang bahas ini udah jelas semua ya Ki. Udah jelas semua. Makasih banget Ki udah memberikan waktunya. Udah bisa inilah koreksi dari kesalahan kita yang kemarin untuk audio Ki. Sebenarnya juga selain penonton juga kita mau minta maaf kepada Ki Gendang Donomudo karena penyampaiannya diulang-ulang dari kemarin ini dibuat lagi gitu. Maaf sekali loh Ki. Gak apa-apa ini kan untuk tukar kaweruh pada sesama kan, biar ini nggak ada fanatik-fanatikan antara semua itu, kita rangkul bareng antara semua keyakinan, kita rangkul bareng, saling hormat menghormati, saling toleransi, saling gotong royong, ciptakan perdamaian. Oh iya, saling gontok-gontokan, ojo gedek-gedek nak obori dewek-dewek ya. Oke. Baik Ki. Sambil ngopi. Siap Ki. Siap. Kopi kapal api. Ya mungkin ini udah sore juga Ki. Takut ganggu waktunya juga kan ya. Mungkin ada kesibukan lain buat Ki Gendang Donomudo ya. Kita mohon pamit Ki. Iya, nanti-nantilah. Ya. Sambil santai Mungkin besok kita akan kesini lagi Ki untuk bahas-bahas cara yang Tentang yang lain. yang lain ya. Oke, buat penonton mungkin cukup sekian dari kita ya untuk pembahasan Islam Kejawen. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi biar tahu updatean video-video kita yang baru. Mungkin cukup sekian. Kita jumpa lagi di next episode lah ya Mas Desno. ya siap. Oke, dari kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.